Bab 26, Pulau Batu. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam. Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Siluet Pulau Batu dengan cepat terlihat di cakrawala. Namun, karena ukuran pulau yang sangat besar, yaitu sekitar 2 kali lebih besar dari Kerajaan Brown, hanya sebagian wilayahnya yang dapat dilihat. Pulau Batu adalah tempat yang tidak hanya luasnya tetapi juga jumlah penduduknya. Karena cadangan mineralnya yang sangat besar, pulau ini memiliki banyak pandai besi, sehingga menarik perhatian masyarakat umum yang membutuhkan senjata buatan para pandai besi tersebut. Selain itu, pulau ini memiliki kepadatan spiritual yang setara dengan tempat-tempat terbaik di utara benua tengah. Oleh karena itu, terdapat populasi yang besar melebihi 200 juta jiwa. Dan dengan populasi sebesar itu, meskipun tanaman spiritual tidak tumbuh di pulau itu, masih terdapat banyak alkemis dan master arai karena tingginya permintaan. Sangat bermanfaat bagi mereka untuk tinggal di Pulau Batu, meskipun mereka harus mengimpor sebagian sumber daya yang diperlukan untuk aktivitas mereka, karena permintaan akan layanan mereka sangat besar. Namun, meski memiliki tawaran bagus untuk kedua jenis pekerjaan ini, barang-barang yang dijual di pulau oleh para master arai dan alkemis masih terbatas pada kelas 2, tingkat rendah. Hal ini karena, bagi spesialis di atas level tersebut, akan semakin tidak menguntungkan jika tetap tinggal di Pulau Batu, karena mereka harus mengimpor sebagian besar kebutuhan mereka. Oleh karena itu, mereka yang berhasil lolos klasifikasi ini, mereka lebih memilih tinggal dekat dengan tempat di mana mereka bisa menanam obat sendiri. Ini adalah kasus kerajaan di dekat Dataran Hitam, seperti Kerajaan Cromwell, Kerajaan Ombak, dan bahkan Kerajaan Coklat. Terdapat persediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kedua profesi ini di tempat-tempat ini. Adapun mengapa Minos tidak akan bernegosiasi di salah satu tempat ini, ya ini karena barang yang dijualnya akan lebih menarik di Pulau Batu dan juga akan menimbulkan lebih sedikit masalah jika kesepakatan dilakukan di sana. Bahkan jika dia menjadi pesaing Kerajaan Cromwell di masa depan, masih butuh waktu lama baginya untuk mempengaruhi hubungan kerajaan itu dengan Pulau Batu. Sedangkan untuk Kerajaan Coklat, Minos tidak ingin keluarga bangsawan mengetahui bahwa Dataran Hitam telah pulih dan dapat menghasilkan kristal dalam jumlah besar. Dan dia tidak perlu khawatir ketahuan karena seseorang yang melewati kota kering mengatakan sesuatu kepada keluarga bangsawan kerajaan. Hal ini karena, selain para pedagang yang menghargai informasi bahkan dari tempat miskin sekalipun, tidak ada orang penting yang akan melewati kota kering, bahkan jika mereka harus melewati Dataran Hitam. Mereka lebih memilih berkemah daripada memasuki kota itu, yang tidak bisa, bahkan menawarkan kualitas yang sama dengan kam darurat Anda. Sedangkan bagi para pedagang, sebagian besar yang melewati kota kering adalah pedagang dari kerajaan lain atau pedagang kecil yang tidak memiliki pengaruh. Jadi, Minos bisa yakin, selama dia tidak berbisnis di Kerajaan Coklat, maka akan butuh waktu lama bagi keluarga bangsawan untuk menyadari perubahan di wilayah Dataran Hitam. Bagaimanapun, Pulau Batu adalah pilihan terbaik bagi Minos, dan dia juga sudah membuat perjanjian dengan pedagang Ellen Nash. Perlahan-lahan perahu yang ditumpangi rombongan Stuart muda itu mulai mendekati sebuah pelabuhan besar. Ada puluhan perahu yang ditambatkan di dermaga panjang dan juga beberapa kapal di lokasi lain yang jaraknya beberapa kilometer. Itu benar-benar tempat yang sangat besar dengan banyak orang yang berpindah-pindah. Di bagian bawah pelabuhan, terlihat sebuah kota besar yang setidaknya 5 kali lebih besar dari kota maritim yang dilewati Minos. Ini adalah kota Portland, salah satu dari 4 kota pelabuhan besar di Pulau Batu. Kota ini merupakan jalur perdagangan utama antara Kerajaan Brown dan Pulau Batu karena jarak wilayah ini dengan kota maritim lebih pendek. Rombongan Minos berpamitan kepada awak kapal yang membawa mereka ke sini lalu menuju pelabuhan. Saat itu, banyak penjaga yang mengatur masuknya orang ke Pulau Batu. Saat ini, kelompok Minos dihentikan oleh seorang penjaga, dan kemudian dia mulai berbicara. Selamat datang di Pulau Batu. Untuk memasuki wilayah kami, Anda harus membayar biaya 500 kristal tingkat rendah per orang. Ini dia, 5.500 kristal, kata Minos sambil membayar penjaga setelah mendengar ini. Oke, grupmu boleh masuk. Jawab penjaga itu dengan acuh tak acuh. Setelah itu rombongan Minos meninggalkan pelabuhan dan menyewa 3 gerbong. Saat itu juga, kata pengemudi gerbong pertama. Kemana kita akan pergi, tuan-tuan? Ini pertama kalinya kami ke sini. Bawa kami ke hotel yang bagus, kata Minos dengan tenang. Ia tidak mengetahui tempat ini,
namun ia akan tinggal di kota ini selama beberapa hari sampai ia pergi ke markas besar keluarga Nash, di mana ia akan bertemu dengan Ellen Nash. Keluarga Nash sebagian besar tinggal di ibu kota Pulau Batu, yang berada di wilayah tengah pulau. Minos memperoleh informasi ini dari kepala pelayan Dilian sebelum meninggalkan kota kering. Namun, Minos ingin mengetahui apa yang ditawarkan kota pelabuhan ini sebelum berangkat. Pasalnya, meski bukan ibu kota Stony Island, Portland masih memiliki banyak bisnis. Selain itu, Minos ingin mencari pandai besi, alkemis, dan ahli susunan untuk dibawa ke dataran hitam. Karena akan lebih sulit meyakinkan seseorang dari ibu kota, dia ingin memulai dari sini. Jadi, meskipun dia tidak melakukan bisnis besar di sini, dia mungkin masih bisa menarik beberapa profesional tersebut. Sedangkan untuk bisnis di ibu kota, ini adalah tentang menjual item Minos melalui Ellen, dan juga akan menjadi tempat yang memiliki penawaran lebih besar dan sumber daya yang lebih baik untuk dataran hitam. Dalam waktu kurang dari 1 tahun yang dia habiskan, Minos telah mengumpulkan lebih dari 500.000 kristal, yang rencananya akan dia habiskan pada kunjungan ke Pulau Batu ini. Dengan begitu, dia sudah siap untuk mendapatkan item yang dapat memanfaatkan kekuatan wilayahnya. Oh, jadi, ini pertama kalinya rombonganmu ke sini. Apakah kalian para pedagang yang datang untuk berbisnis di pulau itu? Tanya sang kusir dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Benar, kami datang untuk berbisnis di pulau itu. Minos berkata dengan tenang. Saya mengerti, banyak orang seperti Anda tiba di sini setiap hari. Saya akan memberi Anda petunjuk, meskipun Portland tidak memiliki item level tertinggi di Pulau Batu, masih banyak barang bagus. Ucap sang kusir dengan tulus. Minos kemudian bertanya, bisakah kamu memberitahuku sedikit tentang hal itu? Haha, tentu saja, meskipun spesialis terbaik dari 3 profesi ada di ibu kota, ada banyak alkemis dan master arai di kota kita. Hal ini karena lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan sumber daya impor di kota-kota pelabuhan. Selain itu, permintaan di ibu kota hampir seluruhnya dipenuhi oleh para spesialis di sana. Jadi, banyak dari para profesional ini tersebar di tempat-tempat seperti Portland. Saya berani mengatakan bahwa selain ibu kota, hanya kota-kota pelabuhan yang memiliki banyak tawaran produk yang dijual oleh para spesialis ini. Kusir selesai. Terima kasih atas informasinya. Beberapa saat kemudian, rombongan Minos tiba di sebuah hotel di tengah kota. Itu adalah bangunan besar, dengan 6 lantai dan bagian depan kaca. Ini adalah Hotel Olsen, hotel kelas atas milik salah satu keluarga bangsawan besar di Pulau Batu, keluarga Olsen. Jaringan Hotel Olsen tersebar di seluruh kota besar di pulau itu dan menyediakan salah satu layanan hotel terbaik di wilayah tersebut. Minos dan kelompoknya perlahan memasuki hotel. Itu luar biasa. Beberapa jenis susunan khusus meningkatkan suasana hotel. Misalnya, banyak rangkaian lampu dan lainnya yang mengontrol suhu lingkungan. Ada juga 2 elevator besar yang beroperasi melalui susunan juga. Kemudian, seorang petugas berpakaian bagus menjawabnya. Selamat datang di Hotel Olsen. Berapa lama rombongan Anda akan menginap di hotel? Halo, kami akan menginap selama seminggu, Minos menjawab pertanyaan petugas. Kami memiliki 3 tipe kamar di hotel kami. Tipe sederhana masing-masing berharga 500 kristal per minggu. Tipe kamar perantara berharga 800 kristal per minggu, dan tipe kamar tingkat tinggi masing-masing berharga 1.200 kristal per minggu, kata pelayan muda itu dengan sopan. Kami akan memiliki 5 ruangan sederhana dan 1 ruangan perantara. Minos kemudian mengambil sejumlah kristal yang dibutuhkan dan memberikannya kepada petugas. Setelah beberapa menit, seluruh kelompok Minos sudah tertampung di kamar mereka masing-masing. Saat dia mengamati pemandangan kota melalui jendela kamarnya, Minos mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Hari ini, saya harus mendapatkan beberapa pil untuk para prajurit yang bersama saya untuk maju. Mereka telah mengumpulkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk naik, tetapi karena bakat tingkat biru mereka tidak dapat mengatasi hambatan ini tanpa bantuan dari luar. Dan untuk tuan muda keluarga Silva itu, dia harus segera mengejarku. Dia seharusnya berada di sini tidak lebih dari sehari. Setelah itu, dia tidak akan lama lagi menemukanku. Minos berpikir sendiri sambil menghitung tindakan selanjutnya. Beberapa jam berlalu, dan Minos memutuskan untuk keluar dan melihat apakah dia dapat menemukan pil spiritual kelas 1, bermutu tinggi untuk 10 prajuritnya. Melalui Hotel Olsen,
Minos mengetahui bahwa ada serikat alkimia di kota Portland, di mana dia dapat berhubungan dengan banyak alkemis. Berjalan menyusuri jalanan Portland, Minos bisa melihat banyak hal yang hilang di kota kering. Ada banyak restoran kelas atas, toko yang mengkhususkan diri dalam pemeliharaan dan penjualan senjata spiritual, dan beberapa toko yang menjual susunan tingkat rendah yang biasanya digunakan di rumah-rumah penduduk. Meskipun tidak memerlukan sumber daya yang besar atau tenaga profesional tingkat tinggi, susunan praktis yang memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat menghasilkan pendapatan yang baik. Namun, tidak ada satupun dari benda ini di kota kering karena tidak ada master susunan di sana. Tentu saja, tidak ada alkemis atau pandai besi di sana. Pemandangan kotanya juga luar biasa. Ada banyak pohon spiritual di mana-mana. Ada beberapa kotak juga, yang memberi Anda perasaan dekat dengan alam. Mengenai kepadatan spiritual, Minos tidak dapat merasakannya kecuali dia mulai berkultivasi. Namun dia yakin tempat ini sama bagusnya dengan ibu kota kerajaan coklat, kota matahari terbenam. Setelah berjalan selama beberapa menit, Minos akhirnya melihat sebuah bangunan persegi panjang, yang darinya tercium bau obat yang menyengat. Itu adalah serikat alkemis kota Portland. Ini adalah tempat yang sangat sibuk. Ada banyak orang yang datang dan pergi. Minos perlahan memasuki gedung ketika dia melihat kerumunan di sekitar konter dekat pintu masuk. Seorang pemuda sedang menjual beberapa botol pil spiritual di tempat itu. Minos kemudian berhenti di pinggir barisan dan bertanya kepada seorang pemuda yang sedang menunggu gilirannya. "Sobat, bisakah kamu memberitahuku untuk apa kalimat ini?" Pemuda itu lalu menatap Minos dan mengerutkan kening sambil berkata, "Kamu tidak tahu, mungkin kamu baru di sini. Meja depan. Ini menjual pil kelas 1, tingkat menengah, dengan setengah harga normal." "Setengah harga, apakah ini normal di sekitar sini?" Minos bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa pil-pil ini tidak akan terlalu berguna baginya karena tidak dapat membantu orang mencapai kultivasi tahap kelima, namun meskipun demikian, dia tetap penasaran. "Itu tidak normal, sepertinya alkemis ini akan mengikuti ujian untuk naik ke level berikutnya, jadi dia mengumpulkan kristal," ucap pemuda itu dengan wajah serius. "Oh, begitu, aku punya pertanyaan, di mana aku bisa menemukan alkemis kelas 1, tingkat tinggi, di sini, di tempat ini?" Minos bertanya sambil tersenyum. Pemuda itu memandangnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia lalu berkata, "Kamu dapat menemukan alkemis di lantai atas ini." "Oke, terima kasih bantuannya." Minos lalu pamit dan pergi ke lantai berikutnya. Sesampainya di sana, aroma obat di udara bahkan lebih kuat daripada di tempat yang dilewati Minos. Ada sekitar lebih dari 10 bangku di lantai itu, dengan pergerakan yang sedikit lebih sedikit juga. Lantai ini tampak seperti persegi besar dengan bangku di tengah dan beberapa ruangan di sisinya. Minos kemudian mendekati bangku yang kurang pergerakannya dan bertanya kepada orang yang ada di sana. "Halo, apakah Anda memiliki pil spiritual untuk maju ke tahap spiritual umum?" Orang yang berada di sana adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih besar. Di konter, pria itu memandang Minos sejenak dan kemudian berbicara. "Saya punya 2 pil untuk maju ke tahap kelima. Masing-masing pil berharga 1.500 kristal. Dengan pil ini, selama pengguna sudah mengumpulkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk mencapai level 40, maka orang itu hanya membutuhkan beberapa jam untuk menembus ke level berikutnya setelah mengkonsumsinya." Setelah mengatakan ini, dia menunjukkan termos kepada Minos untuk mencari tahu. Di dunia itu, seseorang dapat mengetahui tingkat kualitas sebuah pil dari aromanya, dan semakin kaya pil tersebut, semakin baik efek pil tersebut. Namun tidak semua orang bisa berbeda pendapat karena perlu mengetahui banyak obat dan pil untuk dapat membedakan kualitas dari 2 pil spiritual. Dalam kasus Minos, dia mengetahuinya karena ingatan Dewa Henricus Longus. Meskipun dewa ini bukan seorang alkemis, dia masih hidup lebih dari 50.000 tahun, jadi, dia tahu betul bagaimana membedakan kualitas pil spiritual. Begitu Minos merasakan aromanya, dia menyadari bahwa kualitasnya bagus. Setelah itu, dia memutuskan untuk membelinya, ketika dia menyerahkan tas berisi kristal tersebut. "Ini pembayarannya, aku ambil keduanya." "Omong-omong Pak, kenapa tidak banyak orang yang berbelanja di konter Anda?" Minos bertanya dengan wajah penasaran. Pria parubaya itu kemudian menatap Minos sejenak dan berkata sambil tersenyum. "Ini karena guild. Ini memberikan dukungan kepada para alkemis yang bergabung dengan kekuatan di belakang guild,
sementara alkemis lain hanya bisa menggunakan tempat itu untuk melakukan negosiasi. Di dunia spiritual, Guild Alkemis dan Guild Master Arai dan Pandai Besi adalah organisasi lokal tempat segala sesuatu yang berhubungan dengan profesi tersebut terjadi. Di Guild Alkemis, orang biasa dapat menghubungi alkemis untuk membeli pil spiritual. Kaum muda dapat mempelajari alkimia dari dasar hingga level guild, dan melakukan tes yang diperlukan untuk menjadi seorang alkemis dan menerima klasifikasi yang sesuai. Namun organisasi-organisasi ini seringkali didukung oleh keluarga bangsawan dan kaya di wilayah tempat mereka bermarkas. Keluarga-keluarga ini umumnya mengkhususkan diri pada salah satu profesi tersebut dan memberikan subsidi bagi generasi muda yang bergabung dengan mereka. Dengan demikian, mereka dapat mengenakan biaya yang lebih rendah untuk produk mereka atau meningkatkan keterampilan mereka dengan lebih cepat. Pria parubaya itu kemudian melanjutkan berbicara. Karena saya tidak bergabung dengan keluarga besar manapun di belakang guild, maka saya tidak mendapatkan dukungan mereka. Konsekuensinya adalah pil saya akan lebih mahal daripada pil alkemis yang berada di bawah keluarga ini. Minos kemudian memahami situasinya setelah mendengar pria parubaya ini. Namun dia tidak menyesal telah membayar lebih sedikit untuk pil tersebut, karena mengetahui bahwa informasi juga dapat membantu rencana masa depan Minos. Tuan, siapa nama Anda? Namaku Davis. Kenapa pertanyaannya? Ucap pria itu dengan raut wajah penasaran. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Davis. Nama saya Minos Stuart. Sebagai seorang alkemis, Anda harus memiliki ambisi sendiri. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda menolak bergabung dengan salah satu keluarga di belakang guild? Tidak ada yang besar, aku hanya menginginkan kebebasanku sendiri. Tidak ada gunanya memiliki kekuasaan jika aku tidak bisa melakukan apa yang kuinginkan. Dia berkata dengan tulus. Oh, kalau begitu. Nah, karena kamu tidak menentang bergabung dengan suatu organisasi selama kebebasanmu tetap terjaga, maka aku punya tawaran untukmu. Mata pria itu berbinar ketika mendengar itu. Minos kemudian melanjutkan, saya sedang ada urusan bisnis di sini di Pulau Batu, tetapi saya akan kembali ke wilayah saya dalam beberapa minggu. Jika Anda ingin bergabung dengan pasukan saya, Anda akan memiliki kebebasan untuk menjual barang-barang Anda sesuka Anda. Saya hanya akan meminta Anda untuk melakukannya mengirimkan pil dalam jumlah minimum setiap bulannya. Saya juga akan membayar 700 kristal untuk setiap pil kelas 1, bermutu tinggi, yang Anda jual di wilayah saya. Tentu saja, saya akan menyediakan semua bahan yang diperlukan juga. Namun kalian harus tahu kalau wilayahku masih dalam pengembangan. Aku akan memberimu banyak keuntungan jika kamu ikut denganku, tapi keuntungan terbesar mengikutiku sekarang adalah kamu akan menjadi lebih penting ketika kita menjadi besar di masa depan. Minos kemudian menyelesaikan tawarannya setelah menghela nafas. Minos kemudian bertanya pada pria di depannya setelah beberapa saat sambil menunjuk kedua botol pil. Saya memerlukan 8 pil lagi seperti ini. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk memproduksinya? Davis mengambil waktu beberapa saat dan kemudian menjawab. Maaf, tapi saat ini saya tidak memiliki obat yang diperlukan untuk pil jenis ini. Butuh beberapa hari bagi saya untuk bisa memproduksinya. Tapi seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan jumlah itu dari alkemis lain di lantai ini. Setelah mengatakan itu, Minos dan Davis mengucapkan selamat tinggal. Stuart muda memberitahunya bahwa dia akan lewat lagi dalam beberapa minggu ketika dia kembali. Saat itu, pria parubaya harus memberinya jawaban atas tawaran tersebut. Waktu berlalu, dan Minos mendapatkan 8 pil lainnya untuk maju ke tahap kelima. Dia menghabiskan 9.000 kristal untuk itu dan harus membelinya dari 4 alkemis berbeda. Setelah itu, Minos dan para prajurit yang menemaninya kembali ke hotel. Di sini, kalian masing-masing meminum pil dan mulai berkultivasi. Saya ingin kalian semua naik ke level 40 besok. Tak lama kemudian, semua prajurit mulai berkultivasi sementara Minos berpikir sendiri. Besok pagi, saya harus mencoba membeli beberapa senjata yang lebih baik untuk para prajurit ini. Saat Minos sedang merencanakan, 4 orang baru saja tiba di sebuah hotel yang tidak jauh dari tempat Minos berada. Orang-orang ini adalah tuan muda keluarga Silva dan ketiga pelindung mereka. Pelindung Philip, pergi dan cari tahu kemana perginya orang malang itu. Darrell berkata sambil tersenyum lebar. Baik, tuan muda. Berjam-jam berlalu,
Dan matahari sudah terbit di Cakrawala ketika prajurit terakhir yang menemani Minos akhirnya mencapai level 40, awal dari tahap spiritual umum. Karena Minos tahu bahwa dia dan kelompoknya akan segera bertarung dengan kekuatan Tuan Muda itu, dia memutuskan untuk memberikan teknik pergerakan tingkat perak kepada prajuritnya, yang menemaninya. Dengan teknik ini, para prajurit ini akan mampu menghindari serangan musuh meskipun lawannya beberapa tingkat lebih kuat dari mereka. Dengan cara ini, Minos berharap bisa memenangkan pertarungan itu. Namun dia tidak mengambil risiko terlalu besar di sini karena sebagai seseorang yang pernah belajar di Akademi Spiritual, sebuah akademi untuk para bangsawan di kota matahari terbenam, dia tahu bahwa keluarga bangsawan di Kerajaan Coklat tidak dapat mengirimkan raja spiritual untuk melindungi anak-anak mereka keliling dunia. Oleh karena itu, Minos yakin pihak musuh dibatasi oleh tahap spiritual umum. Dan kemungkinan besar, mereka berada di bawah level 45, karena perjalanan ke Pulau Batu tidak begitu berbahaya bagi orang-orang dengan kekuatan seperti itu. Contoh bagusnya adalah kasus pedagang Ellen Nash, yang meskipun merupakan wanita bangsawan dari salah satu keluarga terbesar di Pulau Batu, dia hanya ditemani oleh penjaga di level 47. Oleh karena itu, menurut perhitungan Minos, dari jumlah penjaga Silva harus antara 2 dan 4. Sedangkan untuk kekuatan spiritual, mereka harus berada di bawah level 45. Sekarang mereka sudah naik level, saya akan membeli senjata kelas 1, tingkat tinggi, untuk masing-masing penjaga mereka. Sayangnya, aku masih tidak mampu membayar lebih dari itu, tapi kalaupun aku bisa, tidak akan ada begitu banyak senjata kelas 2, kelas rendah, yang dijual, pikir Minos dalam hati. Setelah beberapa saat, Minos bertemu dengan seluruh prajuritnya. Dia kemudian mulai menjelaskan pemikirannya. Kerja bagus, semuanya. Sekarang kalian sudah mencapai level 40, ayo keluar dan ambil senjata untuk kalian masing-masing. Senjata kelas 1, level menengah, tidak akan cukup baik untukmu mulai sekarang. Sebentar lagi, Tuan Muda dari keluarga Silva itu harus mengejar kita, jadi hari ini, setelah kita membeli senjata, kita akan meninggalkan kota dan menunggu mereka datang kepada kita. Dengan begitu, kita akan mendapat keuntungan dalam hal ini, dimulainya pertarungan. Setelah mengatakan itu, ke-10 pria itu menjadi sedikit cemas dan bahagia. Itu karena mereka telah mencapai level yang tidak pernah mereka impikan untuk dicapai dan menjadi lebih kuat. Mereka ingin berjuang untuk menguji kekuatan baru mereka. Mereka juga akan naik pangkat menjadi sersan, dan tak lama lagi mereka akan mulai mendapat penghasilan 2 kali lipat dari penghasilan mereka sebagai kopral, yaitu 800 kristal tingkat rendah, sebuah kekayaan kecil bagi siapa saja yang sudah terbiasa dengan kemiskinan di kota kering. Ayo, Sersan Pike memberitahu anggota kelompok lainnya sementara dia memimpin yang lain. Saat mereka melewati jalanan kota yang sibuk, Minos akhirnya menemukan tempat yang telah ditentukan untuk dituju. Meskipun kota Portland juga memiliki serikat pandai besi, karena Pulau Batu memiliki jumlah spesialis yang sangat sedikit dalam profesi ini, banyak dari mereka tidak melakukan bisnis di dalam gedung serikat tersebut. Jadi, setelah mencari informasi di Hotel Olsen, Minos menemukan bahwa ada tempat yang bagus untuk membeli senjata spiritual kelas 1 dan bermutu tinggi di pusat kota. Itu adalah tempat bernama The Walsden, sebuah toko yang menjual berbagai jenis senjata spiritual kelas 1. Menurut informasi yang diterima Minos, meskipun harganya sedikit lebih mahal dibandingkan di toko lain, produk dari toko tersebut memiliki kualitas yang sangat baik, dan juga terdapat stok senjata dalam jumlah besar, bertentangan dengan apa yang mungkin terjadi, terlihat di tempat lain. Minos dan kelompoknya kemudian berhenti di depan sebuah toko yang tampak seperti gua di tengah gunung. Ada tanda dengan nama kosong besar di atasnya, sarang serigala. Ada juga simbol tombak, pedang, busur, anak panah, mandau, palu, del. Rombongan Minos kemudian memasuki lokasi. Begitu mereka masuk, banyak senjata terlihat di sekitar ruangan. Pergerakan juga tidak banyak. Tampaknya saat itu hanya ada kurang dari 5 orang yang berbelanja di tempat itu. Selamat pagi, saya ingin melihat senjata kelas 1 tingkat tinggi yang tersedia untuk dijual di toko ini. Minos berkata sopan sambil memegangi tangannya di belakang punggung. Begitu dia mengatakan itu, seorang pria tua dengan janggut lebat dan rambut putih kemudian melihat ke arah Minos dan berkata, "Senjata tingkat tinggi kelas 1, ada 17 yang dijual saat ini."
Pria yang lebih tua itu kemudian mulai menunjuk ke berbagai senjata yang dapat dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat itu. Minos melihat bahwa kebanyakan dari mereka adalah pedang, dengan beberapa tombak, pedang, dan satu palu perang. Pilih senjatamu, kata Minos sambil melihat ke 10 pria di sekitarnya. Ketika dia mendengar ini, lelaki tua itu memandang Minos dengan ekspresi terkejut. Dia tidak akan pernah menyangka pemuda ini benar-benar membeli senjata setingkat ini untuk bawahannya. Meskipun senjata jenis ini tidak cocok untuk orang-orang yang berada pada tahap budidaya kelima, sangat umum bagi orang-orang di bagian utara benua tengah ini untuk menggunakan senjata yang satu atau dua tingkat lebih rendah dari yang dapat mereka gunakan. Pemuda ini pasti memiliki kekuatan besar di belakangnya untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk bawahannya. Pria tua itu berpikir sambil menggaruk janggutnya. Setelah beberapa saat, tentara Minos memilih senjatanya. Ada 5 pedang, 3 tombak, 1 pedang, dan 1 palu perang di antara senjata yang dipilih. Pria yang lebih tua kemudian berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Untuk 10 senjata ini harganya 59,000 kristal tingkat rendah. Setelah mendengar hal tersebut, Minos langsung membayar kristal tersebut dan kemudian bertanya kepada lelaki yang lebih tua itu. Tuan, saya akan segera pergi berburu, dan saya ingin menjebak mangsa saya. Bisakah Anda memberitahu saya tempat bagus yang menjual susunan spiritual di Portland? Pria yang lebih tua itu kemudian menjawab dengan senyuman di wajahnya. Oh, kalau begitu kamu akan berburu, hehe. Aku punya teman yang ahli arai. Dia punya toko 300 meter dari sini. Ikuti saja jalan itu. Nama tokonya Burton's Alley. Setelah mendengar ini, Minos berterima kasih kepada lelaki yang lebih tua itu dan melanjutkan perjalanan. Tidak butuh waktu lama baginya dan kelompoknya untuk sampai di toko yang ditunjuk oleh lelaki tua itu. Itu adalah tempat yang benar-benar berbeda dari toko sebelumnya. Tempat ini tampak seperti kotak persegi dan serba hitam. Ada lampu hijau dengan nama Burton's Alley. Setelah beberapa saat, Minos membeli susunan spiritual tingkat tinggi tingkat 1 dari toko ini, yang menghususkan diri dalam memukau mereka yang berada di bawah level 40 selama 30 detik dan memperlambat kekuatan dan kecepatan mereka yang berada di atas level ini. Tentu saja, semakin kuat musuhnya, semakin kecil pula efeknya. Minos menghabiskan 22.000 kristal tingkat rendah untuk susunan ini. Dan setelah meninggalkan toko, dia dan kelompoknya meninggalkan kota dan pergi ke daerah pegunungan beberapa kilometer jauhnya. Sementara itu, di hotel tempat tuan muda keluarga Silva menginap, 2 orang pria sedang menikmati pemandangan kota Portland melalui balkon kamar tempat mereka berada, sementara Darrell muda sedang sarapan dengan tenang. Pada saat itu, pelindung Philip, yang telah meninggalkan malam sebelumnya untuk mendapatkan lokasi targetnya, memasuki ruangan dengan senyuman di wajahnya. Tuan muda, saya sudah mengetahui lokasi orang-orang itu. Oh, bagus sekali. Di mana dia? Tadi hari ini, dia dan kelompoknya menginap di Hotel Olsen, tapi mereka pergi berbelanja lebih awal. Mereka pergi ke toko pandai besi dan kemudian ke ahli susunan. Setelah itu, mereka meninggalkan kota di sisi barat laut. Kita bisa mengikuti jejak mereka dari sana. Dengan begitu, tidak banyak cara bagi mereka untuk melarikan diri dari kita, hehe. Penjaga Philip berkata dengan ekspresi puas. Baginya, perilaku kelompok Minos ini tidak berbeda dengan mereka yang menyerahkan nyawanya sendiri. Mereka pada dasarnya meninggalkan tempat yang aman, di mana akan sulit untuk membunuh seseorang di siang hari, dan pergi ke tempat di mana tidak seorang pun akan tahu jika mereka membunuh atau dibunuh oleh sesuatu atau seseorang. Haha, orang-orang itu membuat lebih mudah bagi kami. Saya ingin melihat wajah mereka ketika mereka dikejutkan oleh kelompok kami. Darrell berkata sambil tersenyum. Ayolah. Aku tidak sabar untuk mendapatkan pedang baruku, hehe. Saat kelompok Darrell mulai mengejar, Minos dan tentaranya kini berdiri di atas gunung. Situs di sekitar kelompok tersebut merupakan formasi batuan besar dengan sedikit vegetasi. Hanya ada rerumputan di beberapa tempat yang terdapat tanah, dengan air terjun tidak jauh dari sana. Aliran airnya tidak besar, tapi ada air terjun yang tingginya lebih dari 50 meter. Minos dan prajuritnya sedang mempersiapkan lahan untuk menerima tamu mereka nanti. Mereka memilih tempat ini, karena akan lebih sulit bagi musuh untuk melarikan diri dari mereka. Bagaimanapun juga, Minos tidak bisa membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri, karena jika ini terjadi,
maka keluarga Silva dan keluarga kerajaan Brown lainnya dapat mengetahui kekuatan Minos saat ini dan bahkan apa yang terjadi di dataran hitam. Dan itu akan sangat buruk bagi Stuart muda karena begitu orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan mengincar Minos. Beberapa kekuatan dapat memaksanya untuk bergabung dengan kekuatan mereka, dan kekuatan lain, seperti mereka yang bertanggung jawab atas kematian Albert Stuart, dapat mengejar Minos. Bagaimanapun, efek dari salah satu orang yang melarikan diri itu akan sangat buruk bagi Minos. Jadi, dia dan tentaranya mempersiapkan tanah di dekat air terjun agar musuh mereka lebih sulit melarikan diri. Hal ini dikarenakan beberapa dari mereka pastinya lebih kuat dari kelompok Minos. Jadi, jika mereka tidak berhati-hati, meskipun pihak lain tidak bisa menang, bukan berarti musuh-musuh ini tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, Minos dan kelompoknya memutuskan untuk membawa pertarungan ke dekat air terjun. Di tempat itu, bahkan seseorang dari budidaya tahap 5 pun akan terluka parah jika terjatuh dari ketinggian 50 meter. Mereka juga membuat beberapa perubahan kecil pada daerah sekitarnya untuk memudahkan penyergapan. Mereka menyebarkan, di bagian medan di seberang air terjun, zat pelumas pada bebatuan, sesuatu yang akan menghalangi pelarian musuh. Hal ini karena seseorang yang berada pada tahap spiritual umum tidak dapat terbang, dan ketika bergerak di medan yang licin, meskipun mereka dapat menggunakan kekuatan mereka yang besar untuk bergerak dengan lebih mudah, mereka tetap akan sangat tertunda jika berlari di tempat seperti itu. Ini akan memberikan keuntungan kecepatan bagi prajurit Minos. Area yang aku beli ini dapat mempengaruhi area yang sangat luas, jadi aku harus membiarkannya untuk menyalakannya, hanya setelah kelompok musuh sudah sangat dekat dengan kita. Minos berpikir dengan tenang sambil membuka susunan cincin spasialnya. Setelah itu, dia menempatkan 10.000 kristal tingkat rendah, yang merupakan batas kristal yang dapat ditahan oleh susunan kristal tingkat 1 dan bermutu tinggi. Dia kemudian membiarkannya siap untuk dioperasikan segera setelah dia memberi sinyal untuk menyalakannya. Tapi sebelum memulai pertarungan, aku ingin mencoba mendapatkan informasi dari orang-orang ini. Minos berpikir dalam hati sambil menyembunyikan susunannya di balik formasi batu dekat air terjun. Dengan susunan yang tersembunyi, selama dimatikan, pembudidaya tahap kelima tidak dapat menemukan bahwa ada benda seperti itu yang tersembunyi di dekatnya. Ini karena, meskipun mereka dapat merasakan energi spiritual langit dan bumi, mereka tidak dapat merasakan susunan yang tidak digunakan. Hal seperti itu hanya mungkin terjadi ketika seorang kultivator mencapai tahap suci spiritual, yang memungkinkan untuk melakukan penyelidikan jiwa melalui teknik jiwa, yang dapat dipelajari dari tingkat ini. Hal ini karena pada tahap ini, para kultivator dapat hidup tanpa tubuh, dalam bentuk jiwa, untuk waktu yang terbatas. Namun, tidak ada orang seperti itu di seluruh wilayah utara benua tengah, dan karena itu tidak menjadi perhatian Minos. Pada saat itu, Minos, satu-satunya di kelompok itu yang tidak mengenakan baju besi atau pakaian tempur apapun, mulai berbicara kepada para prajurit. Kalian semua, dengarkan ini. Tetaplah di sisi medan ini, tapi jangan bersembunyi. Musuh sudah mengetahui jumlah kita, dan bersembunyi hanya akan membuat pihak lain lebih berhati-hati. Buatlah kemah kecil, nyalakan api, dan mulailah memasak sesuatu. Anggap saja kita datang ke sini untuk berburu dan menikmati pemandangan yang indah. Perhatikan baik-baik sekelilingmu, dan saat pertarungan dimulai, cobalah untuk mendorong pertarungan ke sisi air terjun. Tapi sebelum itu, berpura-pura terkejut ketika mereka tiba dan berpura-pura putus asa sebelum pertarungan. Aku ingin untuk melihat apakah saya dapat memperoleh informasi dari orang-orang ini. Minos berkata dengan wajah serius sambil melihat sekelompok orang di depannya. Setelah itu, mereka semua setuju dan mulai melaksanakan perintah terakhir dari Minos. Sersan Pike kemudian mendekati Minos dan bertanya, "Tuan muda, bagaimana kita akan bertarung jika musuh jauh lebih kuat dari kita? Jangan terlalu khawatir, aku yakin orang terkuat di pihak musuh tidak akan mencapai level 46. Jika ada 2 orang di level ini dan 1 di level 45, maka strateginya adalah kumpulkan 3 tentara untuk menghadapi masing-masing dari 2 prajurit yang lebih kuat ini, sementara sisanya menghadapi yang terakhir dari mereka. Dengan ini, 4 tentara akan dengan cepat membunuh musuh level 45 dan kemudian kembali untuk menghadapi 2 sisanya. Lagi pula, pada level 46, seseorang memiliki energi spiritual 3 kali lebih sedikit daripada seseorang di level 40, seperti kamu. Jadi,
3 tentara akan cukup untuk menahan mereka, sementara kelompok lainnya menghadapi pihak yang lebih lemah. Setelah itu, akan relatif mudah untuk menghadapi 2 orang terkuat yang tersisa. Hal lainnya adalah pihak musuh tidak memiliki teknik sebaik milik kita. Ini akan memberi kita keuntungan dalam pertarungan. Tapi hati-hati saat bertarung. Orang yang putus asa bisa sangat berbahaya. Minos selesai berbicara dengan tatapan peringatan kepada mereka semua. Setelah mendengar ini, Pike dan prajurit lainnya terkesima dengan tuan muda mereka. Dia tahu banyak tentang berkultivasi dan bertarung. Mereka hampir tidak mengerti bagaimana seseorang yang begitu muda dan jarang bertengkar bisa mengalami begitu banyak pengalaman. Itu saja sudah membuat mereka sangat bingung. Adapun mengapa Minos tahu begitu banyak, itu karena warisan yang dia terima. Dengan banyaknya ilmu dari seseorang yang hidup ribuan tahun, Minos mengetahui banyak hal berguna di saat seperti ini. Beberapa jam berlalu, dan rombongan Minos menunggu dengan sabar kedatangan Tuan Muda Silva dan bawahannya di dekat air terjun. Saat itu, 4 orang sedang mendekati tempat rombongan Minos berada. Ini adalah Darel Muda dan ketiga bawahannya. Sepertinya mereka menuju ke arah itu. Pelindung Philip mengarahkan jarinya ke arah air terjun, tempat kelompok Minos berada. Darel Muda lalu tersenyum lalu berkata dengan tatapan menghina. Menarik sekali kawan-kawan, mereka pasti pergi berburu. Hahaha, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu ketika kamu telah menyinggung orang sepertiku? Setelah mendengar ini, salah satu pelindung berkata, setelah tertawa beberapa saat. Kekeke, orang bodoh cenderung bersikap seperti itu, Tuan Muda. Ayolah, aku ingin melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka saat memperhatikan kita, hahaha. Darel berkata sambil memimpin. Setelah itu rombongan segera menuju ke air terjun tempat Minos dan rombongan berada. Mereka tersenyum. Lagi pula, kelompok musuh hanya terdiri dari prajurit spiritual. Dan sejauh yang mereka tahu, dengan warisan raja spiritual, seperti Albert, Minos seharusnya tidak lagi memiliki begitu banyak kristal setelah membeli pedang kelas 2, kelas rendah. Dengan itu, 10 orang yang bersamanya, terlepas dari apakah mereka bawahan atau bahkan pencatut, mereka tidak memiliki cara untuk maju ke tahap budidaya berikutnya tanpa sejumlah besar kristal. Jadi, bagi mereka yang berada di antara level 41 dan 43, tahap spiritual umum, ini adalah pertarungan yang mudah. Faktanya, mungkin tuan muda mereka sudah cukup untuk membunuh seluruh kelompok musuh, dan mereka bahkan tidak perlu bergerak. Pasalnya, meski Darel Silva masih di level 38, sebagai putra dari kepala keluarga Silva, semua tekniknya berkelas hitam. Jadi, melawan mereka yang berada di level lebih tinggi adalah hal yang mudah bagi Darel Muda, yang memiliki teknik dengan efisiensi energi yang unggul. Tidak butuh waktu lama, dan 4 orang dari keluarga Silva sampai di air terjun. Mereka dapat melihat ada 11 orang di tempat ini, seperti yang dilaporkan kepada mereka. Rombongan Minos sepertinya sedang berkemah di tempat ini. Faktanya, mereka sedang makan sekarang. Ada pula perasaan tenteram di udara yang dilewati oleh pemandangan indah yang diberikan oleh air terjun yang berjarak beberapa meter dari tempat mereka berada. Dan saat bau daging panggang menyebar ke seluruh tempat, Darel Muda kemudian melangkah maju sambil tersenyum lebar dan berkata kepada 3 pelindung yang ada di sampingnya. Mari kita mulai, hehe. Ketika Minos dan kelompoknya melihat 4 orang mendekati kelompok mereka dengan senyuman di wajah mereka, mereka segera menyadari bahwa ini adalah mangsa mereka, yang telah mereka persiapkan. Mereka akhirnya sampai di sini. Mereka berpikir sendiri. Hampir segera setelah melihat kedatangan orang-orang tersebut, rombongan Minos mulai memasang ekspresi kebingungan, seolah-olah mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Salah satu tentara, yang dengan tenang memakan tusuk sate dengan daging, berinisiatif dan dengan hati-hati menanyakan siapa orang-orang ini. Dia memiliki ekspresi yang akan membuat siapapun merasa kasihan, bahkan Anda dapat melihat bahwa dia buang air besar karena ketakutan. Aktor yang hebat, pikir Minos dan 9 orang lainnya, entah apa yang sedang terjadi. Sementara pasukan Minos berusaha melakukan yang terbaik, Darel dan ketiga pelindungnya sangat senang dengan gambaran di depan mereka. Itu benar, Anda pasti takut pada kami. Hehe, salah satu pelindung berpikir sambil menahan tawa. 2 pelindung lainnya juga sangat senang dengan ini. Mereka terlalu lengah sehingga mereka tidak menyadari bahwa musuh-musuh ini, yang seharusnya kabur saat ini, sudah berada di level 40. Faktanya, di dunia spiritual,
dari kultivasi tahap kelima, Anda dapat merasakan energi di sekitar Anda. Selama tidak ada perbedaan besar dalam kultivasi, Anda juga akan dapat memastikan level seseorang dalam jarak tertentu. Namun, ini bukanlah sesuatu yang otomatis dirasakan seseorang begitu dia melihat orang lain. Untuk dapat membedakan kekuatan seseorang, pertama-tama, kultivator lain harus berada agak jauh dari Anda. Perimeter ini hanya bergantung pada levelnya. Artinya, semakin kuat seseorang, maka semakin besar pula jarak yang bisa ia rasakan energi spiritualnya. Kedua, jika kondisi sebelumnya terpenuhi, Anda tetap harus mencoba menemukan sendiri kekuatan kultivator lain tersebut. Artinya, jika seseorang tidak mengambil inisiatif, maka orang tersebut tidak akan dapat mengetahui tingkat kultivasi orang tersebut. Rasa yang hampir otomatis ini baru akan muncul ketika seseorang mencapai level 70 karena dari level tersebut jiwa orang tersebut sudah cukup kuat dan dapat mewujudkan rasa jiwa, yaitu mampu merasakan kekuatan jiwa orang tersebut dan bukan kekuatan spiritual. Tentu saja kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa adalah setara. Bedanya, indera jiwa dapat merasakan keadaan sekitar seolah-olah merupakan reaksi bawah sadar seseorang, seperti halnya bernapas pada orang biasa. Misalnya, orang normal dan sehat tidak perlu memikirkan tentang pernapasan. Tubuhnya sendiri melakukannya dengan sendirinya. Hal yang sama berlaku untuk indera jiwa. Seorang kultivator yang setidaknya berada pada tahap sein spiritual segera mengetahui level seseorang yang telah masuk dalam jangkauan jiwanya. Tentu saja, selama pertarungan, semua ini akan dikesampingkan karena dengan energi spiritual yang dilepaskan melalui teknik, siapapun dapat merasakan level lawan. Dengan begitu, pelindung Darel tidak perlu repot-repot menyelidiki musuh mereka, karena ini adalah pekerjaan yang sangat mudah. Itu sebabnya mereka tidak menyadari sesuatu yang begitu mudah ditemukan. Kemudian prajurit itu, yang wajahnya terlihat ketakutan, menanyakannya dengan lantang. Siapa kamu? Sedang apa kamu di sini? Kekeke, apakah kamu ingin tahu siapa kami? Salah satu pelindung, yang berada di level 41, bertanya dengan senyum menghina di wajahnya. Hahaha, Kuen, jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menakuti para idiot ini. Kata pelindung Philip, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kamu cacing telah menyinggung seseorang yang kamu tidak bisa. Hehehe, apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi di kota maritim? Jangan bilang padaku bahwa kamu begitu naif sehingga kamu tidak tahu bahwa kamu akan dianiaya karena itu. Kata pelindung terakhir, yang berada di level 42. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya sementara satu tangannya siap menghunus pedangnya. Saat ini, Darel Silva akhirnya mengambil langkah maju dan mengatakannya dengan anggun. Aku akan memberimu kesempatan. Beri aku pedang kelas 2, level rendah, dan aku akan bisa memberimu kematian tanpa rasa sakit. Minos kemudian berpura-pura bersuara penuh ketakutan lalu berkata, apakah kamu tuan muda dari keluarga Silva? Sebagai seseorang dari keluarga yang kuat, bagaimana kamu bisa bertindak seperti pencuri kotor? Hahaha, pencuri kotor, kamu bisa berpikir sesukamu, bocah naif. Ini adalah dunia orang kuat, dan jika kamu berani memiliki sesuatu yang tidak bisa kamu lindungi, maka kamu akan mati karenanya. Darel berkata dengan nada menghina sebelum meludah ke arah Minos. Ketika dia mendengar itu, Minos tampak sangat ketakutan. Dia kemudian bertanya, karena kamu akan membunuh kami, bisakah kamu menjawab pertanyaan untukku? Darel kembali menatap Minos dan merasa puas. Sepertinya dia sudah menerima takdirnya. Hehehe, baiklah, karena saya orang yang penyayang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas salah satu pertanyaan Anda. Aku ingin tahu apakah keluargamu terlibat dalam kematian ayahku, kata Minos malu-malu dan lemah. Darel muda mendengar hal itu. Dia tertawa terbahak-bahak karena dia benar-benar mengetahuinya karena ayahnya adalah dalangnya. Hahaha, jadi ini yang ingin kamu ketahui. Baiklah, kamu tidak perlu menunggu ke neraka dan mencari tahu dari ayahmu, hehehe. Ayahku dalam penyergapan itu, hahaha, puas. Setelah mendengar ini, Minos mengubah sikapnya sepenuhnya. Sekarang dia tahu di mana harus membalas dendam. Meski masih beberapa tahun lagi, memiliki informasi ini sekarang akan memudahkannya di masa depan. Dia kemudian memperlihatkan senyuman di wajahnya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap. Setelah itu, Minos mengaktifkan susunan spiritual yang telah dia persiapkan sebelumnya.
Ketika kelompok Darel melihat hal tersebut, mereka akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan situasi ini. Dari reaksi Minos, sepertinya dia hanya menunggu informasi itu untuk bertarung. Pada saat itu, salah satu dari ketiganya melakukan penyelidikan terhadap kekuatan 11 orang di depan mereka. Ketika dia merasakan tingkat kultivasi masing-masing, dia langsung memiliki ekspresi pucat di wajahnya. Lagi pula, meskipun sangat mudah untuk berurusan dengan 10 orang di level 39, tetapi akan sangat berbeda jika orang-orang itu sudah berada di level 40. Mengingat jumlah kedua belah pihak, ini akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Saat itu, dia mencoba memperingatkan kelompok tersebut dengan berteriak, namun sudah terlambat. Ini jebakan. Kemudian, susunan spiritual berhasil diaktifkan, dan suara mendengung terdengar. Zoom, sial, arai spiritual sialan, aktifkan arai spiritual pertahanan pada Tuan Muda. Pelindung Philip berkata dengan ekspresi jelek di wajahnya. Jika sesuatu terjadi pada Darel, mereka tidak akan lolos dari kematian, bahkan jika mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dengan tingkat budidaya ketiga pelindung, kecepatan mereka akan berkurang paling banyak, tapi Darel, dia akan benar-benar tidak berdaya selama beberapa detik. Itu sudah cukup baginya untuk dibunuh. Oleh karena itu, salah satu dari mereka dengan cepat mengaktifkan barisan pertahanan di sekitar Darel, yang sudah tidak sadarkan diri pada saat itu, sementara dua lainnya berjaga-jaga. Pada saat yang sama, Minos dan kelompoknya, yang tidak berada di bawah pengaruh barisan karena mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mulai menyerang pihak musuh. Telapak angin, pengadilan setan, memukul dunia, nafas naga, tentara Minos melepaskan teknik serangan mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Sementara itu, Stuart Muda mengaktifkan dua tekniknya. Seni melahap, pedang spasial. Ketika mereka melihat semua serangan ini datang, kedua penjaga yang berjaga menjadi pucat pasi. Aib, orang-orang ini jauh lebih kuat dari yang terlihat. Philip berkata sambil terlihat kaget. Quen, jika kamu memakan waktu lebih lama, kita akan kehabisan. Kata pelindung lainnya, yang sudah menggunakan segala yang dia bisa untuk membela diri. Philip, bersiaplah untuk mundur. Jika kita berperang, kita tidak bisa menjamin keselamatan Tuan Muda. Selama kita keluar dari tempat terkutuk ini, akan ada peluang balas dendam di masa depan. Kata pelindung lainnya, tetapi pada saat itu, dia menyadari sesuatu. Apakah kamu pikir aku tidak ingin lari? Tapi para bajingan ini telah memojokkan kita di air terjun ini. Kita hanya bisa berjuang untuk hidup kita sekarang. Pada titik ini, dua pelindung lainnya akhirnya menyadari bahwa mereka perlahan-lahan didorong ke dalam air terjun. Kotoran, keduanya memikirkannya saat melihat air terjun yang berjarak lebih dari 50 meter tidak jauh dari mereka. Salah satu dari mereka melihat ke sisi Minos dan berkata kepada dua pelindung lainnya dengan ekspresi ketakutan. Bocah itu sudah berada di level 33. Bagaimana dia bisa mencapai ini? Tidak hanya itu, serangannya sama kuatnya dengan serangan orang-orang lain ini.